kita akan membaca ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 17 akan jadi pokok pikiran kita pada kesempatan siang yang indah ini. Kalau saudara sudah menemukan Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 17, saya baca 12, saudara baca 13, kita bergantian hingga selesai ayat 17. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau menjadi nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Pada bagian sebelumnya, Ibrani mengungkapkan bagaimana tangan Tuhan akan terus menjaga mendidik tiap orang. Dia akan menghajar anak yang dikasihinya, sekalipun hajaran itu awal selalu mendatangkan duka cita, kesakitan yang luar biasa, namun itu akan memberikan kesukaan di kemudian hari. Oleh karena itulah, sesudah hal-hal ini diungkapkan oleh Ibrani, maka sekarang dia berbicara bagaimana seharusnya hidup kita yang mendapat pendidikan, pengajaran dari Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga bisnis hidup kita dengan Tuhan seperti kita dengan anak kita, bukan? Jikalau kita mendidik anak kita dan dia berbentuk seperti apa yang kita kehendaki, dia patuh perintahnya, maka kita akan senang pada anak itu dan memberi dia hadiah atau meluluskan apa yang dimintanya. Tetapi kalau anak itu kemudian nakal, bandel, kita menjadi kesal, lalu kita akan menghardiknya, menghajarnya, sekalipun dia tidak suka. Tapi kita harus untuk sebuah kebenaran. Nah, karena itu Tuhan mendidik kita juga sama seperti itu. Oleh karena itu, jika engkau melihat ada orang yang sedang dididik Tuhan, ada orang yang sedang berjalan di dalam perjalanan kehidupan, dia terseok-seok, maka saya suka kalimat ini: kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Hidup kita bukanlah bagaimana saya, saudara, mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kita. Sejak kecil anak-anak ditanya, apa cita-citamu, mau jadi ini, jadi itu. Lalu kita akan memompa dia, memotivasi dia mencapai cita-cita. Jarang sekali orang tua kemudian mengajarkan, nah, cita-citamu bagus, tapi ada yang paling bagus dari seluruh cita-cita hidup, yaitu hidup berguna bagi sesama. Coba pikirkan, apakah kalau kamu mau ini, lalu kamu akan berguna dengan yang lainnya untuk yang lain. Maka saudara-saudara yang kekasih, ini menjadi bagian-bagian penting dalam pergumulan kehidupan. Bagaimana tiap orang belajar untuk memahami hakikat hadirnya dia di tengah dunia ini. Bagaimana dia bisa menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Lalu, bagaimana pula engkau bisa menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah? Jika engkau tidak kuat pada dirimu, maka suka atau tidak, kita harus kuat pada diri kita dulu, barulah kita bisa menguatkan orang lain di sekitar kita. Suka atau tidak, Tuhan mengajar saya dan harus mencukuri kondisi fisik saya, karena menjadi mudah bagi saya bercerita tentang orang dalam menghadapi sakit. Suka atau tidak, tapi saya juga harus belajar mensyukuri bahwa saya pernah baik mengurus orang tua saya, karena menjadi mudah bagi saya untuk berkata kepada orang yang mengalami kesulitan ekonomi untuk tetap mampu bangun dan bertahan. Suka atau tidak, kepahitan, kegetiran yang kita lewati ternyata menjadi guru yang baik dalam hidup ini. Begitulah seharusnya kita menjalani hari-hari kita. Sehingga jangan pernah marah kalau ada kesulitan, kedukaan dalam hidup ini. Yang ada, kalau itu salah kita, mohon ampunlah pada Tuhan. Tapi kalau kita sudah benar, on the track jalannya, tetap terjadi, percayalah bagaimana Tuhan sedang membentuk kita. Hari ini mungkin kita tidak mampu memahami, tetapi kalau kita akan bisa mengerti. Karena itu, menguatkan yang lemah. Karena itu, menguatkan yang goyah menjadi panggilan kita di dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudara itu menjadi satu penghiburan. Tetapi di sisi lain saya suka bahwa kemudian diajarkan kepada kita bagaimana meluruskan jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh.
Saudara ini berbicara bagaimana jalan itu menjadi sungguh. Kalau orang pincang dianggap jalannya kemudian tidak akan tepat arah. Tetapi lebih menggambarkan bagaimana sebetulnya situasi hidup moralitas tiap orang yang terseok-seok berjalan dari kebenaran, dan bagaimana kita harus menolong dia untuk meluruskannya. Tidak sekadar menghardik dan mencaci makinya. Apalah sulitnya berkata, dia nggak bagus, dia begini, dia begitu. Oke. Bahwa si A itu nggak bagus, si B itu kerjanya nggak rapi. Pertanyaannya, kamu sudah bikin apa terhadap apa yang kamu tahu? Nggak ada apa-apa sih. Ya sudah, mending jangan bicara jika tidak bisa mengambil bagian. Iya kan? Saya kira tiap orang paling mudah mengomentari orang lain. Ya. Si Anu itu heran loh, gaji pembantu kecil. Padahal kaya banget. Orang ini udah bisanya gaji 3 juta. Pembantunya saja di rumah cuma 2 juta. Ya tapi kan dia kaya Pak, mestinya 5 juta. Lu jadi kaya ngatur. Lucu ya? Kadang-kadang ada diskusi-diskusi yang membuat kita jadi geli melihat bagaimana orang menilai orang lain. Repot amat, yang penting kamu sama pembantumu gimana? Nyaman gak dia dengan kamu? Itu yang penting. Sehingga bagaimana kita mengelola, mengatur segala sesuatu di dalam hidup kita itu dalam tataran ukuran, supaya kita tahu kalau orang tidak puas sama kita, jangan kita nyuruh orang lain supaya memuaskan orang lain. Salah betul. Karena itu, fokus kepada diri di dalam sikap hidup akan menolong kita bagaimana menasihati tiap orang supaya mereka jangan salah dalam kehidupan. Ya, ini menjadi bagian yang menarik, saudara. Oleh karena itulah, ketika ada sesuatu yang salah, jangan engkau masuk di sana, karena engkau akan ikut jalan yang bengkok itu dan tidak akan pernah lurus langkah. Tapi meluruskan jalan tidak serta-merta menjadi mudah dan orang berterima kasih padamu. Meluruskan jalan orang bisa menimbulkan kejengkelan, kekesalan. Karena orang bisa kesal, apa sih kamu ikut-ikut campur? Ya, kadang-kadang tidak menyenangkan. Nah, oleh karena itu bagaimana meluruskan jalan bagi kakimu menjadi satu bagian yang penting, sehingga betul-betul menjadi bagian yang harus kita jalani di dalam sepanjang kehidupan kita. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita, bagaimana kita melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan bagaimana kemudian kita berjalan di jalan itu sehingga kita betul-betul mempunyai makna tinggi dalam kehadiran hidup kita. Jadi Ibrani mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai. Kata-kata ini enak ya, tapi mau damai apalagi orang yang tinggal dalam susah-susah. Wah, bila rasanya jengkel gitu ya, melihat muka itu lagi, melihat muka itu lagi. Saya sadar betul sebagai pendeta yang sangat mencintai damai itu. Kalau ada orang menjengkelkan dan udah selesai persoalan, ketemu lagi, melihat mukanya juga poslet juga gitu. Walaupun kita tidak ngamuk-ngamuk, tetapi sejujur-jujurnya batin kita tidak pernah lempang, murni, gampang, enteng menerima ini. Kesel juga. Ya begini sih. Harus pulang lagi, doa lagi, Tuhan ampun, ampun dari siang gitu. Mestinya nggak perlu. Berkali-kali saya tahu itu, berkali-kali saya khotbahkan. Tapi masih sulit meredam itu di dalam hati. Tapi saya bersyukur, saya tidak mengeksploitasi itu menjadi amarah yang perlu ditumpahkan. Tapi saya tidak puas karena seharusnya damai membuat saya damai dan tidak terlalu pusing dengan kehadiran orang. Sehingga ada satu seni yang saya harus perlu belajar lagi. Bagaimana penguasaan diri yang final itu ada di dalam diri kita. Sehingga kebahagiaan kita tidak terganggu karena orang lain yang tidak menyenangkan. Nah, ini penting sekali. Di dalam hidup ini 1001 orang oportunis, banyaknya setengah mati. Dia ngebantai kita, nanti dia yang senyum-senyum sama kita, di salamnya pula lagi kita, padahal kita tahu kan dia ngebantai kita, rasanya enak banget gitu ya. Mungkin kita bilang, ih najis, jangan salam-salam. Tapi apa boleh? Nggak boleh. Aduh, rasanya terus mau bagaimana? Kita tidak boleh jika ada orang yang jahat sama kita, ambruk lalu syukurin lo gitu ya. Tidak boleh. Tetapi rasa syukur itu tetap muncul ya. Nah, kena deh kan gitu ya. Mungkin bahasanya lebih bagus, bukan syukurin. Nah, kena deh. Kadang-kadang tidak mudah susah dalam seni memahami hidup ini. Ada orang yang jahat, ada orang yang kelewat. Alkitab di sisi lain bilang, tegur dia, telanjangi dosa-dosanya sampai dia mau kembali. 1
Satu sisi lagi bilang damai sejahtera, sehingga kita bingung ukurannya mana. Maka sangat jelas, katakanlah kebenaran jikalau dia mendengar engkau mendapat. Tetapi jikalau dia menolak dan terus menolak, biarkan supaya tangan muka Tuhan berurusan dengan dia. Dan kalau sudah itu terjadi, mau apa lagi? Itu sebab Paulus marah terhadap Alexander. Aku serahkan Alexander kepada iblis. Dibiarkan hidup dan dilepaskan dari persekutuan Kristus supaya dia dapat hajaran. Apabila dia menyesali dan kembali, tapi pintu harus terbuka. Repotnya, banyak orang kembali karena kepepet, bukan karena bertobat. Itu susah juga kita. Wah, saya ngaku salah. Ya salah udah mentok. Udah mentok ya ngomong salah, ada kan begitu ya. Nah kita juga mau terimanya bingung. Orang ini nggak sebetulnya nggak sungguh-sungguh. Aduh saudara, saya sebagai seorang pelayan dan saya mengurusi banyak aspek, banyak hal gitu ya. Di kantor, di pusat sini, di lapangan, melihat berbagai orang. Sehingga kadang-kadang mau menerjemahkan itu tidak mudah. Main ulur tarik. Kalau satu yang kita urus enak, kalau 10 rasanya kepala itu memblutak juga. Ya. Sehingga ada dinamika di dalam hidup itu yang begitu luar biasa. Tapi itulah panggilan yang Tuhan mau kepada kita-kita yang disebut orang beriman. Mengapa? Karena nenek moyang kita sudah mengalaminya. Bukankah pasal 11 sudah menceritakan pada kita bagaimana keberimanan para tokoh-tokoh iman itu begitu luar biasanya. Bagaimana juga Musa mengalami kepahitan, kegetiran di dalam konteks dan zamannya. Tetapi dia tetap berjalan di dalam bersama dengan Tuhan. Karena itu mari kita berjalan di dalam Tuhan. Mari kita bersama dengan Tuhan. Mari kita hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Manis ya. Kudus itu bukanlah saya sekedar menolak untuk berdosa, tetapi melakukan yang benar. Perhatikan ya. Persekutuan kekudusan itu bukan sekedar saya nolak, saya nggak mau bikin dosa. No. Dia bersifat juga aktif. Saya melakukan kebenaran. Jadi bukan sekedar saya tidak mau berbuat salah, tapi saya mau melakukan kebenaran. Nah itulah hidup orang Kristen yang sangat proaktif. Ngapain saya bikin benar? Dia salah, harus lakukan. Itu perintah. Ya. Waktu Stephen Covey menggambarkan orang harus hidup proaktif, saya pikir terlalu sulit menemukan artinya proaktif kalau tidak dalam konteks yang sesungguh-sungguhnya. Ya. Bukankah Tuhan ditolak, tapi dia masih mau mengasihi. Kalau itu yang dipakai konten atau ukuran untuk proaktif, siapalah manusia di kolom langit ini yang proaktif? Itu sebab proaktif ketika saya mau sukses pada diri saya dan saya kerja mati-matian, saya yang puas dan saya akan bangga dengan keberhasilan. Nah itu orang banyak. Tapi kau akan susah mencari orang yang mati-matian kerja keras untuk orang lain supaya orang lain mengalami kebahagiaan. Susah nyari. Itulah Kristen. Jadi sebab love. Itu hanya bisa kalau ada kasih. Itu tentang kasih yang ada di dalam diri seseorang membuat seseorang bekerja begitu luar biasanya untuk orang lain dan bukan untuk dia. Begitulah para rasul menangkap, menerjemahkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Seharusnya juga kita. Sehingga dengan aktif kita melakukan itu, kita berusaha damai dengan semua orang, kita melakukan kebenaran itu, supaya dengan itu dikatakan kita melihat Tuhan. Tapi awas ya, melihat Tuhan tidak sama dengan wah saya melihat Tuhan, oh tadi malam saya dengar suara Tuhan bicara sama saya, omong kosong. Kenapa Bapak ngomong gitu? Seringkali orang bilang Bapak gak percaya. Nah, buat saya simpel. Kalau orang seringkali dengar Tuhan, suaranya lalu lihat Tuhan, pasti hidupnya luar biasa. Simpel saja lah. Gak usah kau cerita jungkir balik gitu ya. Saya karena gini jadi begini. Simpel kok. Bagaimana saya melihat Tuhan dalam hidupmu? Bahwa kau bertemu dengan Tuhanmu dan dengar suara Dia. Pertemuan dengan Tuhan itu sangat indah. Dari hari-hari hidupmu bukan kau melihat Dia. Pertemuan dengan Tuhan itu sangat indah dan kau mendengar suaranya dari hari-hari pergumulan batinmu dengan Dia. Dan engkau akan menjauhi diri dosa. Simpel kan? Sederhananya begitu. Aduh, itu iya ini salah. Nggak jadi. Itu loh dengar suara Tuhan. Bukan Tuhan baru ngomong, Bikman Sirai, pergilah hari Minggu, laksanakan tugas khotbah. Udah ada jadwalnya, udah lah nggak usah pusing ya.
terjatuh kalau saya mesti berangkat. Kalau nggak berangkat itu dapat. Itu bagian kita. Jangan mencuri, jangan membunuh. Kita sudah belajar 10. Mana kok? Bagaimana kita mematuhi? Maka kita akan melihat kemuliaannya. Ya, saya selalu ada pada dua sisi. Satu pihak, aduh, rasanya ini fisik gedebu, tapi nanti saya melihat luar biasa, indah loh, nikmat banget gitu. Sehingga bagi saya ada hal yang sama bagi 10 orang, tapi kenyamanan, kenikmatan itu beda, saudara. Kita bisa ya 10 orang makan di meja yang sama, lauk yang sama, puasnya sama nggak? Nggak tentu. Bisa-bisa yang bayarin malah enak lagi makannya ya. Aduh, lagi pusing. Kita yang dibayarin yang puji Tuhan, haleluya gitu ya. Sampai kita bilang, Pak kapan lagi? Karena kita merasakan nyaman betul makan itu. Padahal dia yang bayarin kita. Dan saya sering kali ngalamin itu. Udah lu makan lah. Dari tadi lu suruh gua makan mulu, makan ini makan lu sendiri nggak? Pas saya segini udah cukup Pak. Dia mau menyenangkan saya dan saya senang. Saya juga bingung, dia menyenangkan saya tanpa dia senang. Itu aneh juga ya. Mestinya kan dia menyenangkan saya karena dia senang, dia bagi senang. Ini enggak, dia senangkan saya, dia sendiri enggak senang. Dia suruh saya makan apa lagi Pak, pesan apa lagi? Nah, Pak saya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ngapain aja gua kemari? Udah Bapak aja pokoknya. Kadang-kadang saya juga mulai berpikir orang itu coba menyenangkan saya, tentu saja saya senang ya. Tapi kadang-kadang ada ironi, sedih juga ya. Dia mau menyenangkan tapi dia sendiri nggak senang. Kasihan juga. Nah karena itulah saudara-saudara yang kekasih, bagaimana di hidup kita tadi melihat Tuhan sama dengan semua kita beribadah, nggak tentu semua kita puas pada kebenaran hidup ini, pada kebenaran firman Tuhan. Semua kita dengar khotbah yang sama, pulang belum tentu kita semua kemudian menikmatinya dalam hari-hari. Siapa yang dekat dengan Tuhan, dia akan melihatnya. Siapa yang dekat dengan Tuhan, yang kudus dan menjaga kekudusan. Siapa yang dekat dengan Tuhan, yang mau hidup damai bersama dengan sesamanya. Waduh, indah. Bagi saya Sakeus itu melihat sesuatu yang tak pernah dilihat orang. Itu membuat dia menjadi luar biasa. Mendengar sesuatu yang tak pernah didengar orang. Bukan kata-katanya, bukan apa yang dilihatnya, tapi suasana kebatinannya membuat dia bisa mempersembahkan separuh dari hartanya. Separuh dari hartaku untuk orang miskin. Itu hebat. Bandingkan orang Kristen sekarang masih perpuluhan, minta 2 kali lipat baliknya. Belum lagi yang 30, 60, 100 kali lipat. Banyak kan. Cia untungnya gila ya. Padahal sebetulnya yang Tuhan ajarkan kepada kita, sukacitamu lebih dari apa yang kau nantikan. Itu yang membuat kau mampu untuk memberikan. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam itu dan jangan sampai ada orang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Sehingga ini tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Awas. Kalau kebencian itu datang, natural, namanya juga manusia. Masa saya nggak bisa jengkel sama orang lain? Masa saya nggak benci sama orang lain? Lo saya pendeta tapi suka kalau kesel gitu lagi ngomong sama istri. Gila juga nih orang begini. Jadi jangan kalian pikir saya dan istri saya tidak suka gosip. Kami juga suka. Hanya saja bedanya, ya kemudian sesudah kita ngomong ya udahlah. Ntar lain waktu dia ngomong ya udah mau diapain begini. Ya udah. Dan waktu dia ribut saya ngomong udahlah mau diapain yang begini. Sampai nggak jelas di rumah itu yang pendeta yang mana. Karena pada akhirnya saya ngingetin dia ngingetin saya juga. Tapi baru saya ngerti itulah suami istri. Please istri kalau suamimu bilang begini betul itu pas sikat. Kau bukan istri kau, setan yang ditaruh di samping kau. Ya. Atau sebaliknya kalau istrinya gitu suaminya langsung telepon, lu ngomong apa ke bini gua? Lu jangan. Biarkan tangan Tuhan yang melakukan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nice. Ya. Jadi jalani hari-harimu, jalani hidupmu, temukan kepuasan batinmu. Tuhan akan kasih. Gak ada yang bisa ngambil itu. Orang bisa puas, punya ini, punya itu, karena bisa dibeli. Tapi kepuasan batin siapa yang bisa beli? Oleh karena itu janganlah kemudian engkau menjauhkan diri. Caranya gimana tadi? Saya nggak pas, saya tetap kebaktian. Betul, kau tetap kebaktian, tapi bencimu kau pelihara. Betul, kau tetap kebaktian, tapi dendammu terus luar biasa.
kau sudah menjauhkan dirimu dari persekutuan dengan Tuhan, kau tidak bisa tipu dia. Kau bisa tipu aku. Wah, jemaat ini luar biasa ya. Saya maki-maki juga tetap kebaktian. Padahal saya lupa, dia juga maki-maki saya. Kiranya seiman itu mati lagi Pak. Wah, hebat. Loh, cuma saya itu cinta saya loh. Padahal di belakang, gila tuh Pak Pendeta, gak tahu kali dia. Jadi saudara, bagaimana kita mengisi diri kita? Bagaimana kita jangan menjauhkan diri dari kasih karunia dengan Tuhan? Hiduplah kudus. Jangan membiarkan dendam berakar di hati. Pahit ya, sakit ya. Tapi saya sendiri harus mengakui ya. Ketika kita sakit, kesabaran, cinta, kasih akan menyelesaikan segala. Siapa yang pengen ada persoalan di rumah? Gak ada, saya juga ngomong kosong gitu kan. Tapi ketika kita betul seo-seo, udah kayak orang lupa, orang merayap, udah gak bisa berdiri lagi, nyampe juga tuh guys. Jadi kalau kita nonton film itu jagoan-jagoan itu ya, udah luka semuanya, lari dia masih kalau terus jalan masih nyampe ke tujuannya. Kalau nggak jagoan kan karena sekali sekol mati kan gitu ya. Apalagi kalau film Mandarin, kayaknya dia buru aja 10 orang jatuh, dia ditusuk 10 tombak masih berdiri. Itu jagoan kan ya. Wah, kalau dia jatuh hancur semua, terus tarik lagi, sampai ke garis perbatasan, lolos gitu ya. Saya terlalu terinspirasi kalau nonton gitu dan saya cuma beda. Ini kalau orang yang beriman gini pasti luar biasa. Badan kawan ini memang mentalnya dilatih kuat. Dia bisa sampai kemudian menyelesaikan tugas. Ya. Kenapa ya sulit menemukan orang seperti itu di dalam keberimanan? Kalau saudara lihat tentara-tentara yang terlatih, kalau kita bilang Kopassus atau apa begitu ya, tentara-tentara khusus itu luar biasa. Mereka dilatih. Kalau kita nonton film, hebatnya setengah mati. Tapi orang beriman kok susah amat ya? Sulit loh. Rapuh sekali. Karena saya pernah berurusan dengan militer yang pangkatnya sudah tinggi. Aduh, sulit ya Pak. Kayak under pressure begitu, perlu kasih jual kan. Apalagi yang udah pensiun, sindromnya hilang. Nggak ada lagi kenangan dulu, nggak ada takutnya mati, mau tembak lah. Tetapi hari itu ketika terprogram dalam hidup, woi, pegangan itu kayak nggak punya. Bukannya apa namanya militer mentalnya kuat? Yes, mental kuat tidak sama dengan iman kuat loh. Itu dua hal yang berbeda. Ada orang badannya loyo-loyo, disenggol jatuh, tapi imannya kuat banget. Pak, yuk kalau kondisi-kondisinya gini, waduh bahaya loh Pak, yuk bisa mati. Ya kalau Tuhan mau ambil ya, mau diapain Pak? Hak Tuhan hidup, hak Tuhan. Suatu orang lagi badannya gede gini, aja Bapak sakit dia bener. Bapak nggak usah, Bapak kelihatan koker sakit kan Bapak olahraga. Tapi Budi, kenapa masih gini kan? Belum mati. Baru sakit kan dokter, udah berat nih sakitnya, udah stres. Beda ya orang beriman, kuat dengan mental. Orang bermental kuat belum tentu beriman kuat, tapi orang beriman kuat mentalnya. Ya. Itu seni hidup kita, saudara. Itu yang harus kita jalani dalam hari-hari kita. Hidup yang tidak terduga. Karena itu marilah kita berlomba-lomba terus di dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang benar, untuk sungguh-sungguh hidup kita menjadi sungguh-sungguh di dalam Tuhan ini. Jangan seorang menjauhkan diri dari kasih karunia. Jangan pula ada yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makan. Yang disebut cabul atau nafsu itu mengkait terhadap banyak hal. Engkau terlalu bernafsu untuk mendapatkan apa yang sebetulnya bukan milikmu, sampai kau legalitas cara yang salah. Percayalah. Masa iya kalau itu rezeki yang penting Tuhan gak kasih padamu? Kadang-kadang saya linglung saudara kalau ngurusin kasus kita mesti, aduh gila ya, udah begini, apa lagi yang kurang? Udah gak ada. Tapi tetap saja ada masalah. Sampai saya sering mengatakan, persoalan kalian ini karena kekayaan yang ada. Kalau nggak kaya, mungkin nggak ada masalah. Sudah terlalu banyak ngurusin anak orang kaya raya yang jadi masalah. Karena kalau miskin siapa yang mau direbut? Apa pula yang mau direbut? Mana ada yang mau berebut mengurus orang tua ya? Yang ada berebut mengambil harta orang tua. Ini seorang Kristen jangan terjebak di situ.
Saya lihat kakak ada yang nggak akur. Padahal dulu kami akur loh Pak, waktu anak-anak begini kami jalan. Sekarang enggak, dulu miskin. Bisa bersatu. Kekayaan bisa membuat orang terpisah. Saya bukan satu kali, bukan satu ngurusin yang begini. Banyak saya ngurusin orangnya. Aduh gila dong, kaya raya begitu loh. Kalau kita dari ukuran kita, uangnya nggak ada serinya begitu. Apa aja dia mau juga bisa. Tapi kisah. Sampai saya mulai pikir, iya. Apa yang bikin kita puas? Ya. Tahu nggak kita cukup? Nggak tahu. Semua serba kurang. Oleh karena itulah belajar bersyukur hidup di dalam Tuhan itu jangan seperti Esau yang kemudian akhirnya karena nafsunya direndahkannya dirinya demi semangkok branebon. Jadi yang sering-sering makan branebon di rumah makan Manado itu namanya Esau ya. Masa cuma satu mangkok itu? Hak kesulungan itu tidak terbeli, itu anugerah. Itu bukan hak milik, mengertikan ya. Jadi hakikat teologisnya begini. Seorang anak lahir sulung atau bontot itu bukan pilihan dia, bapak emaknya enggak. Itu ketetapan siapa? Tuhan. Maka ketetapan Tuhan, hak Tuhan yang ditaruh pada si Esau dijualnya, apakah kurang ajarnya? Gila kau. Jadi jangan bilang cuma sekedar hak kesulungan demi semangkok kacang merah. Konsepnya mesti ngerti dulu. Itu hak Allah, punya Allah yang diberikan kepada dia. Sebagai anugerah yang tidak bisa ditolak itu sampai kapanpun dia tetap namanya anak sulung. Tapi hak itu dijual. Edan betul. Maka dalam konteks Esau kita sebagai orang milik Kristus, hak Kristus dalam diri kita untuk hidup benar dan hidup sungguh karena dia sudah menebus dosa kita. Kalau memang kita merasa betul sudah ditebus dosa, kalau enggak nanti. Oleh karena itu kita harus hidup sungguh-sungguh. Bagaimana melakukan apa yang jadi kehendak. Nanti habis ini sebentar lagi sesudah pengakuan iman Rasul kita akan menemukan beberapa guru sekolah minggu. Ya. Gereja akan terus mulai tiap tahun akan membuka kelas pembinaan calon guru. Ya. Kemarin saya sudah revisi lagi, perbaiki lagi terus bahan sampai nanti pelan-pelan ini mau bikin satu bundel. Ya. Sehingga nanti kalau kita sudah punya satu bundel buku, makin hari siapa? Tinggal regenerasi lagi pengajarnya. Maka guru-guru sekolah minggu kalau sudah ditemukan jadi guru sekolah minggu itu apa? Ngajar anak-anak, salah. Supaya anak-anak ngerti cerita Alkitab, baru naif sekali. Lalu untuk apa? Engkau membawa anak itu ke dalam kebenaran. Oleh pertolongan Tuhan kau memindahkan dia dari neraka ke surga. Wah susah itu Pak, kenapa? Kaki saya satu masih di neraka. Jangan kau jadi guru sekolah minggu kalau begitu. Karena kau sendiri ternyata kakimu masih sebelah. Jadi anak sekolah minggu itu adalah suatu pertanggungjawaban besar. Karena bagi kita terlalu mudah mengabaikan, bukan? Nggak datang juga nggak apa-apa ya. Gue nitip ya kelas gua. Apalagi kalau satu kelas berdua kan. Sorry ya, gua gini, gua gitu. Terlalu banyak guru sekolah minggu yang sering jadi bintang tamu karena kesampaian jadi bintang film. Saya paling kesel kalau dari guru nggak datang sebentar. Murid itu ngeliat apa itu guru sekolah minggu, apa itu pelayan? Oh pelayan itu gini-gini. Dia lihat, kakak sering nggak datang. Terjemahnya gampang. Jadi disuruh bapaknya, disuruh maknya terus kebaktian tiap hari minggu. Tapi guru sekolah minggu dia sendiri bisa datang bisa. Hati-hati kalian ya, jangan jadi batu sandung. Lebih bagus tidak jadi guru sekolah minggu sehingga tidak menyandung. Kalaupun masuk neraka sudah nggak berkurang bebannya. Siap masuk surga? Satu masih di neraka kaki. Kita tahu ya kepuasan ngajar anak sekolah minggu. Saya jujur kalau kita pergi lagi pas pelayanan di sini nggak ngerti. Oke, beberapa kali saya juga nggak ngerti Tuhan mau apa, tapi akhirnya hari ini saya betul-betul makin hari selalu kalau kan ketemu selesai kan gitu. Lama-lama mulai pikir, ini anak gua dari mana-mana nih. Ketemu kan? Oh gimana sih kata kita udah lupa lah namanya anaknya udah gede, dia udah kawin, udah punya anak. Nah kita kan settingannya sama terus, cuma rambutnya ini berubah ya. Dia kan udah di-tune up, udah diinin segala macam kan. Oh ini siapa ya? Oh ini Charlie. Ketemu di mana saya? Itu pengalaman saya pergi sampai saya pernah di Jepang kan. Komitmen masih ingat kan?
Aduh, siapa ya? Gini, wah. Ya, di Singapura ada beberapa murid sekolah minggu saya yang udah tinggal. Sehingga ada hal yang menjadi kenangan manis, Ustaz. Kalau saya lihat ya, iya. Dan anak-anak itu selalu ingat. Om Iman ingat nggak? Wah gini. Om Iman kalau lagi marah, wah begini. Wah mereka ingat sambil ketawa-tawa kita ngobrolin ya. Karena kalau murid saya cerita itu bisa saya suruh. Kalau ribut dia lagi cerita, kau di situ berdiri dengan imam cerita. Yang lain duduk kau di sini. Tapi yang di sini jangan coba-coba ya. Tampang kalian nggak patut ditakuti. Kamu diri, kunci aja yang diri. Kamu mau? Kakak yang kelewatan. Udah ngomong apa-apa. Kalau gitu udah deh. Saya guru sekolah minggu yang paling kasar di zaman saya ngajar di mana pun. Artinya memang latar belakangnya brengsek, kacau gitu ya. Keras sama anak-anak, tukang kelahi, baru jadi guru sekolah minggu. Rata-rata kan guru sekolah minggu itu kan kesannya melankoli, penuh kasih sayang, walaupun dibalut kepalsuan. Jadi saya kalau ngurusin anak-anak, tapi hari ini seperti oh thanks. Saya bersyukur-syukur loh pernah jadi guru sekolah minggu. Berdoalah satu waktu nanti kamu akan tahu nikmatnya dan kamu akan bilang, sungguh aku bersyukur pernah ada di situ. Dan jangan pernah menjual apapun dengan murah sehingga engkau akan menyesali. Jangan pernah menjual hak yang Tuhan berikan padamu berapapun tawaran dan nikmat. Karena kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, dia ditolak. Artinya karena sudah diberikan kepada si Ishak, berikan kepada siapa? Yakub. Itu istilah ditolak kan? Pak, nggak ada ayatnya. Kalian kok saya bilang gitu kan? Nggak ada ayatnya kan? Ishak menolak Yakub, apa menolak Esau? Cuma kan Ishak bilang, aduh Esau kakakmu sudah ada. Yang menolak itu adalah Tuhan menaruh tangan itu sehingga keberhasilan Yakub menipu bapaknya bukan karena hebat dia saja. Tuhan izinkan itu, tapi Tuhan hajar dia karena Tuhan nggak mau cara itu. Oh kamu mau itu? Silakan. Tuhan suka cari? Enggak. Karena itu apa? Dihajarlah si Yakub. Ditipu siapa? Ditipu Laban dia. Habis itu ditipu anaknya dia. Jadi ditipu mertua, ditipu siapa lagi? Anak-anak. Nyakitin itu. Yang PA kemarin kan kemarin pulang si Yakub ke rumah bapaknya, tinggal bapaknya yang catat sini. Maknya udah nggak ada dalam 20 tahun perantauannya. Kemungkinan maknya sudah mati. Padahal dia paling dekat dengan emaknya. Habis itu dia paling sayang dengan si Yusuf. Si Yusuf yang hilang karena dicari-carinya di Mesir. Salah pula dia cari-cari di Mesir. Mana ada aku? Nggak ada Pak Yakub. Jadi kalau kita lihat saudaraku yang kekasih, kalau bagian-bagian seperti itu, ngeri loh Yakub, ya orang yang dicintai Tuhan bisa double triple kamu dihajar dalam apa yang kamu main-main. Bukan single, double triple, why? Karena cintanya yang besar kepada kita. Belajar dari kasus saya, Pak kasus siapa? Itu ngeri loh itu. Sekejap dia nipu bapaknya, sekejap dia nipu kakaknya. Berkejap-kejap dia harus menang itu. Tipu mertua, nggak lihat mama tersayang. Ditipu anak, kehilangan anak tersayang. Sakitnya itu luar biasa, puluhan tahun semua ya. Karena itu jangan pernah dengan godaan apapun menjual imanmu yang mahal itu. Jangan pernah menggadaikannya dengan alasan apapun. Kita harus belajar ikut bertuhan dan terus berjalan di jalan Tuhan. Hidup kita tidak bisa tidak. Sehingga jangan sampai kemudian nanti kita mencucurkan air mata pun tak lagi punya waktu cukup untuk memperbaikinya. Si Yudas menyesali perbuatannya. Dia menangis untuk hal apa yang dilakukan. Tapi ujung jalan salah, di sana dia tiba. Karena penyesalan manusia membawa dia pada eksekusi yang sama. Dibunuhnya. Jadi bukan Tuhan nggak bisa berubah orang suci dan segala macam. Tapi penyesalan pun seringkali tidak dalam. Bertobat dan menyesal itu dua hal yang berbeda. Pertobatan adalah sentuhan karunia kasih Allah yang membawa kita sadar dan kembali pada Dia. Penyesalan adalah buntunya, ya, kesadaran kita untuk menghadapi berbagai persoalan sampai kita menyesali tapi juga nggak bisa kembali. Tapi masih ada waktu sih memperbaiki. Pertobatan itu Tuhan karena itu perlu untuk kita berhati-hati.
Selagi masih kita hidup, marilah kita berlomba dan mengisi itu untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga ketekunan kita dalam hidup membuahkan nilai-nilai yang hidup sangat rentan. Waktu kemarin kami punya rekan kerja ya, Victor Silaen, sakit gitu. Jadi anak-anak sudah saya suruh duluan pertama kali, sakit, kalian berangkat dulu. Saya juga waktunya dapat penting, jadi agak kepepetan mengaturinnya. Urus ini dan segala macam. Jadi Sabtu kemarin saya pergi sama anak saya, makanya temenin bapak sebelum kita ke rumah sakit. Ya kita ngobrol-ngobrol, masih cukup. Ya ngomong-ngomong semua lah, karena sudah seger. Jadi pertanyaan saya adalah kapan keluar? Istrinya bilang belum tahu Pak. Ini dokter belum ada kasih tahu. Ya pengalaman saya sih memang 10 hari lah, karena ada dulu air masuk paru-paru karena pompa jantung melemah. Saya juga sempat begitu, jadi mesti dikuras. Nah dikuras makan nasi, disuntikin, buang air terus minum air mesti dikit kan, sampai nanti kekuras. Nah mestinya sih secara teoritis medis kalau selesai kan selesai. Lalu kita cerita-cerita. Kenapa kau gini-gini? Oh dulu, oke. Udah kita ngomong susti akhir dan segala macam kalau gitu ya. Tapi cerita-cerita. Apa dulu gimana kata istri? Aduh, nah hantam di sini, ganti lah ke sini, ganti lagi ya sih. Udah pingsan aku 2 kali, aku pikir aku mati. Dia kan gak ada pingsannya dan gak mikir matinya. Saya doa di otakku ini, kalian tahu, gak ada terbesit bahwa bisa aja dia matikan. Tapi kita juga tahu semua orang juga bisa. Tapi karena kondisi itu di otak saya yang terbesit adalah sehat. Entah kapanpun itu ya kita doa Tuhan berikan dia kesembuhan. Lalu pulang. Ya pagi ternyata dari panggil Tuhan. Padahal dia masih segar itu, cuci tangan, cuci apa. Siapa yang bisa dibuat? Saya pingsan sampai 2 kali, masih hidup aja. Why? Karena Tuhan mau ada misi yang dia mau kerja. Dia dipanggil Tuhan, why? Ada pesan yang untuk perlu kita isi dan kita lengkapi dalam hidup. Dan kita serta. Oleh karena itu saudara-saudara, memang kondisi saya beda ya. Dia ada jantung, ada diabetes. Jadi waktu masuk ke situ gulanya juga ada naik 300, terus ada penyumbatan juga dicurigai di pembuluhnya. Jadi sebetulnya beberapa hari lagi akan kateter, ya, akan diring atau enggak. Tapi itu belum keburu, lalu ya udah meninggal itu. Kita bisa nggak meninggal besok? Halo? Habis kebaktian ini bisa mati nggak? Kita berdoa ya. Siap nggak kita kalau habis kebaktian ini mati? Siap ya, karena baru pelayanan. Kadang-kadang ya saya tuh udah biasa lah ngadepin orang mati. Saya sendiri sudah pernah berapa kali mau mati begitu kan. Tapi tetap saja berita itu, loh, kemarin kan gini, karena saya pas baru datang Sabtunya jadi rada cukup lama juga ngobrol-ngobrol. Mana kita ngobrol-ngobrol lagi tentang teman kita, bisnisnya dengan PH, wah teman kita hebat nih. Dari mulai lahir sampai apa kita bisa diurus di tempat dia, ya, lahir di rumah sakit dia, sekolah di sekolah dia, ya, nabung di bank dia. Sakit ke rumah sakit dia juga ada, ya. Mau belanja di tempat dia supermarketnya, mau beli baju di dia punya tokonya besar, gerainya gede kan gitu. Sempat kita ngobrol, mau kuliah tempat kaula kan. Nah, kalau kita mati di San Diego, beneran. Dan hari itu waktu saya baca San Diego, saya cuma ketawa kecut ya. Kita kemarin ngomongin itu sambil bercanda. Kalau mati tempat juga kita pergi ke San Diego. Tapi kemudian berbuk kejadian begitu saja. Kita bisa bercanda soal kematian tanpa pernah menduga kapan dia datang. Kita bisa berdiskusikan dan selalu berkata, siapa sih yang gak mati? Tapi ternyata ketika itu terjadi, sulit untuk memahami. Apalagi kalau orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau kita mah begitu mati kan selesai kan? Mana mungkin ditanya orang, kau mati kenapa? Kemarin sesak napas. Masa orang mati jawab ya mati. Yang nanya gantian mati. Betul. Makanya mati memang udah selesai. Penuh misteri. Why? Apa yang kamu rasa? Nggak ada jawaban. Kemarin kan ada
Dokter juga paling ngira-ngira. Ini kemungkinan gini, kemungkinan gini. Karena itu yuk, di selagi desa napas ini masih ada, kesempatan ini masih ada, kita layani dia baik. Lakukan apa yang mesti bawa. Kerjakan domba. Saya selalu rindu sudah. Ya. Tiap saudara ini menjadi guru sekolah minggu sungguh-sungguh. Karena kalian tahu rindu apa beban yang paling kuat apa? Bukan gereja di satu waktu jemaatnya ribuan, bukan itu mimpi. Tapi dari gereja lahir orang-orang yang betul-betul punya jiwa yang lain. Konsep pemahaman itu supaya boleh melayani. Jadi sebenarnya itu mimpi. Kalau kita bangga begitu ketua kantor, kau bisa deh, bisa kau main semua. Sekarang kebaktian pindah praktek 2. Itu tadi kan di bawah single keyboard. Sekarang full. Ternyata ada beberapa yang bisa main. Mau berantakan sih. Lama-lama juga makin rapi. Satu hari saya ada berantakan. Semua orang punya mutu kembalikan. Semua orang punya kemampuan berikan apapun itu. Maka dengan begitulah kita bisa bernilai dalam hidup kita. Ya. Biar Tuhan menolong kita, memimpin kita. Apa persoalan hari? Pergumulan, persoalan kerjamu, rumahmu atau apapun, ingat, terasa berat kalau kau sendiri. Tapi dalam waktu di doamu dan kau jalani, kau akan melihat kekuatan Tuhan bagimu. Sampai satu waktu kau boleh membagikan itu dan menceritakan itu pada yang lain, sehingga itu jadi bekal. Kiranya Tuhan menolong kita, memimpin kita, tidak salah mengerti tentang pimpinan Tuhan dan mencurigai sebagai yang sama. Tapi bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak dan tidak pernah mencadai, menjualkan apa yang diberikan kepada kita. Amin. Kita kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk belas kasih-Mu di dalam kehidupan. Kau ukir hari-hari kami, pasang surut dengan kami, tapi kesetiaan-Mu tiada pernah henti. Dalam panjang sabar-Mu Kau ajar kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berdoa kami memohon kepada-Mu dalam belas kasih-Mu supaya hidup kami jadi hidup yang memuliakan nama. Berkat sertai kami senantiasa di hari-hari kami, sehingga kami betul-betul berjalan dari waktu ke waktu untuk terus tekun di dalam Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan pergumulan kami di dalam tangan-Mu. Tolong Tuhan pimpin kami dalam belas kasih. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup, kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam surga. Amin. Kita berdiri saudara, kita akan mendengarkan berkat.